Halo mahasiswa UT dimanapun Anda berada, salam sehat selalu untuk semuanya. Hari ini kita akan masuk pada sesi keempat dari mata kuliah pembelajaran kelas lengkap, yaitu tentang lingkungan sebagai sumber belajar. Seperti biasa, Anda bisa mendownload materi yang ada di dalam inisiasi 4 pada LMS dan mempelajari modul yang ada di dalam pustaka.ut.ac.id. Namun sebelum itu, Anda diwajibkan mengklik daftar hadir sebagai bukti Anda telah mengikuti kegiatan tutorial online untuk sesi keempat ini. Dalam hal mendukung lingkungan sebagai sumber belajar, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, di antaranya guru dan kepala sekolah, kemudian dari masyarakat dan orang tua. Kerjasama juga bisa dilakukan dengan penilik, kepala sekolah, dan komite sekolah. Kerjasama ini diarahkan untuk membangun pusat sumber belajar, utamanya adalah pembelajaran di SD yang berhubungan dengan kelas rangkap. Adapun beberapa hal yang bisa digunakan untuk melakukan kerjasama dengan pihak-pihak tertentu tadi, yaitu semisalnya mengumpulkan data statistik, kemudian melakukan negosiasi, melaporkan keadaan sekolah saat ini, kemudian memberikan penghargaan buat mereka yang benar-benar telah berjuang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Kemudian dalam melakukan beberapa hal tersebut, dari pihak sekolah juga bisa mendatangkan narasumber-narasumber yang ahli di bidangnya dan cocok dengan keadaan saat itu di sekolah. Misalkan saja narasumber yang berhubungan dengan adiwiyata, narasumber yang berhubungan juga dengan peningkatan IT di sekolah. Hasil dari sosialisasi dan pelatihan-pelatihan oleh narasumber tadi dirangkum menjadi satu dan diarahkan semuanya untuk membangun yang namanya pusat sumber belajar atau disingkat dengan PSB. Untuk mewujudkan pusat sumber belajar yang baik buat siswa dan guru di sekolah itu, maka kepala sekolah dalam hal ini pengambil kebijakan dari sekolah ini bisa berdiskusi dengan rekan sejawat yang tidak hanya berasal dari dalam sekolah, tetapi juga bisa berasal dari sekolah lain. Sehingga nanti akan memunculkan diskusi-diskusi positif, ide-ide positif, gagasan-gagasan positif terkait dengan bagaimana sih cara membentuk pusat sumber belajar yang baik itu. Dalam hal ini, diskusi, kemudian berbagi pengalaman, bertukar pikiran antar sesama rekan sejawat itu sangat diperlukan. Sehingga pada akhirnya pusat sumber belajar itu akan semakin kaya dengan kebutuhan-kebutuhan dan pengetahuan-pengetahuan yang dicari baik oleh guru maupun siswa. Dengan demikian, sangatlah penting bagi pengambil kebijakan seperti yang saya sebutkan tadi, semisal dari pihak kepala sekolah, kemudian dari pihak komite sekolah, pengawas sekolah, dewan penilik, dan lain-lain, untuk bisa mewujudkan, untuk bisa bekerja sama membentuk pusat sumber belajar. Demikian pengantar singkat dari saya tentang lingkungan sebagai sumber belajar bagi sekolah yang menerapkan pembelajaran kelas rangkap. Anda bisa mempelajari lebih lanjut tentang materi ini di dalam modul dan juga di dalam materi inisiasi serta materi pengayaan yang bisa Anda download di LMS. Tawon Vespa sulit sekali ditangkap. Yang bisa hanyalah tim damkar. Salah satu faktor yang penting dalam pembelajaran kelas rangkap ialah lingkungan sebagai sumber belajar.